Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Let's continue our learning. What page? 58. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran huwa kalamul khaliq al-quwa al-qudar. Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah. Kalau di luar Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Makhluk itu berarti sesuatu yang baru terjadi. Tapi kalau Ahlus sunnah wal jamaah itu kalamullah. Yang putri melebar aja. Melebar sana. Satu baris. Apa fungsi Al-Quran? Anzalahu tasdiqan li rasulihi wa tahqiqan li maqulihi. Allah revealed the Al-Quran tasdiqan li rasulihi, untuk membenarkan utusannya dan menyatakan ucapan Allah, mewujudkan apa yang menjadi firman Allah. Wa hadzal wajhu wahdahu kafin fil jaz wa qad indamma li hadzal wajhi auju ahaduha. Apa isi Al-Qur'an? Nah, ini bisa ditulis. The content of Al-Quran. Titik 2. The first, ikhbaruhu an umurin mughayyabatin dhaharat kama akhbara. The first is, Al-Quran itu adalah kontennya atau isinya yang pertama mengabarkan perkara gaib yang akan terjadi kebenarannya. Perkara gaib yang akan terjadi kebenarannya. Contohnya seperti apa? I give you the example ya. Salah satu kemukjizatan Al-Quran itu mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Ya. Contohnya apa? Contoh kemenangan bangsa Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel atau Persia. Persia, dulu ada sebuah negara namanya Persia. Sekarang disebut dengan Irak, dan Irak itu dulu adalah ditaklukkan oleh Romawi. Nah, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Dalam surat Ar-Rum ayat 2-4. Hulibatur Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Bangsa Romawi itu telah dikalahkan di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang dalam beberapa tahun. Jadi begini, bangsa Romawi itu telah dikalahkan oleh bangsa Persia di negeri yang dekat kota Mekah, yakni negeri Suriah. Ya. Nah, itu kemudian setelah itu, beberapa tahun kemudian setelah mereka dikalahkan, maka bangsa Romawi akan mengalahkan bangsa Persia sebagai balasan atas kekalahan itu. Jadi Persia itu asalnya menang, terus kemudian dikalahkan balik oleh Romawi. Ya. Nah, ini sudah diprediksi di dalam Al-Quran. Ini kejadiannya suatu ketika Kanjeng Nabi atau Rasulullah SAW ketika membuat parit atau khandak, itu ada satu batu besar. There is a very big and solid stone that sahabat cannot break it down. Sudah dipalu, sudah diapalah istilahnya, dipukul-pukul. Kan mau buat parit itu. All the companions will make the tunnel ya. Atau kayak apa itu parit, small tunnel atau ditch. Kemudian ada batu besar, tidak bisa dihancurkan, menghalangi. Kemudian sahabat tanya kepada Rasulullah, melaporkan itu. Some sahabat said to Rasulullah that there is a very solid stone. Kemudian sama Rasulullah dihancurkan, dipukul, hancur.
Kemudian Rasulullah melihat cahaya itu. Dari batu besar itu yang terpecah, kemudian melihat cahaya, kemudian Rasulullah mendapat kabar bahwa nanti bangsa Romawi itu akan dikalahkan. Setelah itu mereka tak lama setelah itu akan menang. Nah, padahal itu Rasulullah dengan jarak berita itu, Rasulullah meninggal itu setelah beberapa belas tahun kemudian, itu baru terjadi. Yaitu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa fungsi Al-Quran itu mengabarkan perkara gaib yang kebenarannya itu pasti akan terjadi. Al-Quran can predict the future, the fact in the future. Banyak contoh yang lain ya, seperti nanti terjadinya hari kiamat. Ya, tanda-tanda sebelum kiamat itu apa saja. Banyak sekali itu sudah, itu kan perkara gaib. Ya, nanti manusia akan dibangkitkan. Yaumul Ba'ats itu kan gaib. Dan itu sudah dikabarkan dan itu pasti akan terjadi loh ya. Beda dengan ramalannya manusia. It is very different with the prediction of the people or person. Or what do you say, dukun? Fortune teller. Fortune teller. Atau shaman. Ya. They make a prediction in the future, but of course it is lie. It is a lie. Kalaupun toh benar, itu ketepatan. Kalau ada fortune teller atau shaman memprediksi, kemudian kok tepat, ini gimana kok tepat? Ya itu kebenaran. Ketepaan, ya. Banyak salahnya, karena itu memang mereka bekerja sama dengan sebangsa jin, ya. Ada sebuah kisah dulu di sebuah cerita itu, tapi berbahasa Arab dulu yang kita pelajari di pondok itu. Judulnya Kadzabal Munajjibu Walau Sodaku. Munajjim. Bahasa Arabnya orang yang suka meramal itu disebut dengan munajjimun. Judulnya Kadzabal Munajjimu Walau Sodaku. Munajjim itu atau fortune teller itu pasti dia berbohong walaupun dia benar. Jadi ada seorang bapak, ya, seorang laki-laki bawa anaknya masih bayi, datang kepada munajjim ini, ya. Kemudian si munajjim ini langsung memprediksi, wah, anak Anda ini nanti akan menjadi orang yang hebat, akan tumbuh menjadi sosok yang diwibawai oleh semua orang. Yusharu ilaihi albanan. Istilahnya dia akan menjadi tokoh sentral, menjadi orang yang hebat. Terus pokoknya dipuji-puji, lama sekali itu. Munajjim ini memuji si bayi tadi. Terus kemudian endingnya apa? Singkat cerita bapaknya tadi ngomong, mohon maaf ini anak saya bukan laki-laki, tapi ini adalah bayi perempuan. Katanya begitu. Jadi kecelik. Bayi itu kan kalau masih kecil tidak ketahuan ini laki apa perempuan kan begitu. Ya, kalau tumbuh besar kayak kamu kan kelihatan fisiknya kan sudah jelas, oh, ini laki ini perempuan. Tapi kalau bayi, nah itu kisahnya seperti itu. Nah itu kalau ramalan manusia, tapi kalau Al-Quran itu mengabarkan, bukan ramalan ya, tapi sesuatu yang akan terjadi kebenarannya di masa depan itu, nah itulah yang harus kita yakini. And the second one, Al-Quran tidak membuat jenuh pendengarnya apabila diulang-ulang. There is no boredom when we listen Al-Quran repeatedly. Tidak ada rasa bosan kalau kita mendengarkan Al-Quran secara berulang-ulang. You read Al-Waqi'ah every day. Are you bored? No. It is not boring. Setiap hari kan baca Waqi'ah itu. Apakah bosan? Tidak. Justru semakin dibaca, semakin dihayati, ya toh? Semakin tahu maknanya. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadilah kiamat. Laisa liwaq'atiha kadhibah. Tidak ada waktu untuk berdusta. Tidak ada waktu untuk memungkiri. Laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Yang asalnya punya kedudukan tinggi akan direndahkan oleh Allah. Yang di dunianya dia itu sombong, sok mentang-mentang, sombong, angkuh, khafidah, akan direndahkan. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu raj'a, apabila bumi digoncangkan. Wa bussatil jibalu bassa, apabila gunung itu dicabut dari akarnya. Nah, itu kan sudah bisa digambarkan. Oh, Waqi'ah itu luar biasa, membicarakan tentang kiamat. Nanti terus ada ayat sullatum minal awwalin,
wa sullatun minal akhirin. Ada sepertiga golongan manusia yang masuk surga, ada sepertiga yang masuk neraka. Macam-macam, ada yang tanpa hisab. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Terus nanti digambarkan surga. Wa dhulhim mamdud wa dhullim mamdud wa ma'im maskub. Air-air minum yang ditaruh di cawan. Yatufu alaihim mildanun mukhalladun. Nanti dilayani oleh anak-anak kecil yang anak-anak kecil ini kekal, tidak bertambah usianya dan tidak berkurang. Yes, umurnya segitu terus. Itu namanya wildanun mukhallad. Dilayani, penduduk surga itu nanti dilayani oleh wildanun mukhallad. Siapa wildan mukhallad? Ada yang mengatakan mereka yang ketika di dunia meninggal semasa kecilnya, belum menginjak usia balik. Ya, itu nanti kekal, wildanun mukhallad, melayani orang tuanya. Paham tuh? Kan tidak bosan, itu baru satu surat Waqiah itu. Belum lagi ketika baca wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Nazi'at, malaikat yang semangat mencabut nyawa. Nazi'at, ono malaikat itu turun dari langit dengan kecepatan yang sangat tinggi ke bumi, langsung nyabut manusia dengan cabutan yang keras. Wan nazi'ati gharqa. Ono sing semangat, wan nasyitati nashta. Ketika diperintah Allah cabut nyawa hamba ini, wah itu ya, itulah Al-Quran, tidak akan bosan. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Jadi paling tidak juz amma itu you must understand, not only memorizing but also understanding. Ya, paham. Kalau paham nanti bisa tafakkur, bisa tadabbur. Ya, paham surat-surat pendek ini maksudnya apa? Surat Al-Fil ini maksudnya apa? Surat Al-Lahab ini maksudnya apa? Surat Asy-Syarh Alam Nashrah ini untuk apa? Maksudnya apa? Sebab turunnya apa? Nah itu kalau orang mempelajari semakin dalam Al-Quran itu semakin diseriusi, justru kita akan semakin apa ya? Terus menemukan hal-hal yang baru. Nomor 3, Al-Quran itu menghimpun ilmu-ilmu yang belum pernah diketahui. Menghimpun, Al-Quran menghimpun banyak ilmu atau banyak disiplin ilmu. Orang Arab itu ya banyak yang belum tahu tentang ilmu-ilmu atau maupun non-Arab atau ajam. Nah, itu dia dapat ilmu pengetahuan ketika di dalam Al-Quran. Contoh ya, bahwa ternyata ada pertemuan antara air tawar dengan air laut, air asin. Di dalam Al-Quran sudah ada marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Terus fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oh, yang namanya bulan itu tidak mungkin mendahului matahari atau sebaliknya. Semuanya sudah ada orbitnya atau garis edarnya masing-masing. Dalilnya mana? Oh, no, ning Al-Quran. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Lail sabik. Lail itu tidak mungkin mendahului malam, tidak mungkin mendahului siang. Wis ono jatahe dhewe-dhewe. Itu semuanya ada transisinya. Dari munculnya matahari, mulai terbitnya fajar, mulai matahari semakin meninggi. Itu tidak mungkin overlap. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falak. Falak itu artinya itu tadi orbit garis edar. Wa kullun fi falaki yasbahun. Wes terus apakah nanti manusia kalau sudah tulangnya hancur, terpotong-potong, tercerai-berai nanti bisa dikumpulkan? Bisa, ya. Nanti ada ayatnya ini, terus nanti ada ayatnya ini, ayat tentang penciptaan manusia, ayat bahwa bayi itu harus disusui selama 2 tahun. Ya, ada itu dalilnya. Itu kan sains semua, ya. Nah, itu baru diketahui oleh orang Arab maupun non-Arab. Oh, di dalam Al-Quran itu semuanya sudah ada. Tapi ada ayat yang bersifat mujmal, ayatnya umum, kemudian diperinci di dalam hadis Rasulullah. Karena di dalam Al-Quran contoh yang umum apa? Waktu-waktu sholat itu tidak diterangkan secara detail. Waktu maghrib itu dari batasnya sekian sampai sekian, subuh itu sekian sampai sekian, kan tidak ada itu. Ya, baru dijelaskan dalam hadisnya Rasulullah. Contoh yang lain seperti tata cara sholat. Ya, tata cara sholat apakah ada di dalam Al-Quran itu? Pertama takbir, kemudian ya, niat berbarengan takbir, terus baca Fatihah, itu tidak ada. Baru dijelaskan di dalam hadis. Nanti kalau di dalam hadis
ada sesuatu yang belum difahami, atau karena perkembangan zaman ini, era kontemporer ini, barulah peran para ulama. Ulama yang membuat keputusan hukum, namanya istinbat. Ada namanya ijma, ada qiyas, dan seterusnya. Itulah agama Islam. Tapi semuanya bersumber di dalam Al-Quran. Udah ya, jadi 3 itu isi dalam Al-Quran, at least Al-Quran itu mengabarkan perkara yang gaib. Kemudian number 4 tambahan, Al-Quran mengisahkan sejarah umat terdahulu. Al-Quran tells us about the previous generations. Al-ajyal al-madiyah, al-ajyal as-sabiqah. Jil, bahasa Arabnya itu jilun. Jamaknya ajyalun. Means generation. Al-Quran yukhbiruna an akhbari al-ajyal as-sabiqah, al-umam al-madiyah. Umat itu bahasa Arabnya apa? Al-ummatu. Al-ummatu. Jamaknya umamun. Apa? Umamun. Pira-pira umat. Al-ummah as-sabiqah. Kaum Ad, kaum Samud. Dulu ada, sekarang sudah tidak ada. Keturunannya juga tidak ada. Wa samud alladzina jabus sokhra bil wad wa fir'auna bil autad alladzina taghaw fil bilad. Dulu itu ada umat yang secara fisik itu gede. Tinggimu kan mungkin 1,6 atau 1,7. Dulu itu gede-gede, kuat-kuat. Mereka bisa bikin bangunan yang megah. Mungkin sekarang kayak peninggalan-peninggalan. Dulu itu coba bagaimana orang dulu bikin piramida, kemudian di Mesir itu ya, istana-istana yang megah dulu itu. Berarti kan orangnya gede-gede itu. Ya. Tapi sudah tidak ada sisanya karena dihancurkan. Tidak ada bekasnya, tidak ada yang tahu. Tapi kemudian Al-Quran mengabarkan biyen niku ono wong umat generasi sing fisiknya gede-gede. Tapi karena mereka angkuh, mereka sombong, mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka dihancurkan sama Allah. Ada umat yang tidak ada bekasnya sama sekali. Ya, seperti itu. Ada yang masih disisakan oleh Allah seperti Fir'aun yang hidup pada masanya Nabi Musa. Ya, jenazahnya diawetkan, ya, di dalam laut itu ditemukan masih awet sampai sekarang, agar menjadi pelajaran. Ini loh bukti bahwa orang yang sombong itu pasti akan mendapatkan balasannya. Do you understand? Umat-umat terdahulu itu ada umatnya Nabi Lut ya, yang ada penyimpangan seksual. Kemudian ada umatnya Nabi Syuaib itu yang suka curang dalam jual beli atau dagang. Itu suka apa? Sukanya mencurangi timbangan. Ya, ada di dalam surat itu dalilnya wailul lil mutaffifin. Itu menunjukkan ada dulu kaum yang suka kalau jual beli itu curang. Contoh ketika membeli beras, seharusnya ketika ditimbang sekian, tapi ditambahi sama bawahnya itu kayak agak dikasih air sehingga menjadi berat. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Itu menceritakan itu. Praktek riba dan seterusnya yang mencekik, artinya orang kesulitan ekonomi dipinjami uang, tapi nanti saya pinjam 1 juta ya pinjam, akadnya pinjam, tapi kemudian nanti yang minjam ini ngomong nanti kembalikan ya 1.200.000. Nah ini kan namanya apa? Riba. Nah 1 juta ya dibalik 1 juta gitu loh ya. Paham dong? Nah kelebihannya ini disebut riba. Dulu praktek seperti itu ada, curang dan seterusnya. Jadi kemudian dihancurkan sama Allah, macam-macam. Nah itulah kemudian praktek-praktek seperti itu ya, ketika di Mekah kafir Quraisy itu kembali mengulangi seperti itu. Akhirnya sama Nabi Muhammad itu semuanya dihapus, tidak boleh seperti ini. Pokoknya peraturan-peraturan Islam itu ditegakkan. Nah itu dulu ada umat-umat yang kalau kita mempelajari Al-Quran itu kita akan mengetahui ada situs-situs, ada bekas-bekas peninggalan umat-umat terdahulu. Contoh yang lain seperti Ashabul Kahfi ya, itu harus kita imani bahwa dulu pada masa fatrah, masa jeda antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ratusan tahun, di tengah-tengah ini ada orang namanya Ashabul Kahfi. Dulu masyarakat waktu itu pemeluk Nasrani ya, yang menuhankan Isa.
nyeleweng. Tapi Ashabul Kahfi ini tahu bahwa Isa itu bukan Tuhan, tapi Isa adalah utusan Allah. Beda ya. Kita meyakini Isa, Nabi Isa alaihissalam itu adalah utusan Allah. Tapi kalau orang Nasrani, mereka menjadikannya sebagai Tuhan atau sesembahan. Baik ya, jadi Al-Quran itu paling tidak mengandung 4 hal tadi, memprediksi atau mengabarkan, bukan prediksi, mengabarkan masa depan, perkara yang gaib dan itu fakta. Kemudian tidak jenuh bagi orang yang selalu mengulang-ulang Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu mencakup ilmu-ilmu, semua ilmu ada. Kemudian yang keempat, Al-Quran itu menceritakan sejarah atau tarikh. Bahasa Arabnya sejarah itu apa? Tarikhun. Atau bahasa Inggrisnya disebut history. Nah, itu penting. Even though you are in the science, walaupun kamu jurusannya science, tapi juga harus baca yang namanya sosial, geografi atau sejarah, itu penting. Karena itu menjadikan kita apa? Mempelajari kearifan umat-umat terdahulu. Di Eropa, di Amerika, itu anak-anak sekolah yang pertama diajari apa? Sejarah bangsanya. Itu penting, karena kalau kita tidak tahu sejarah bangsa kita, nanti seperti kacang lupa kulit, ya, lupa asal usulnya, sejarahnya, keluarga kamu, mbah-mbah kamu, daerah kamu, sampai bangsa kita ini, itu harus kita ketahui. Jadi biar seimbang, sains dan juga sosial itu harus semuanya kita pelajari dengan baik, karena tidak usah dipisah-pisahkan. Semua ilmu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya belajar agama, ya belajar sains, ya belajar bahasa, belajar sejarah dan seterusnya, ya. Otak itu seperti otot. Otot bisa besar, tubuh seseorang bisa kuat karena ototnya selalu dilatih. Dengan apa? Olahraga, ya, olahraga beban. Nah, otak ini bisa menjadi kendo kalau tidak di exercise, kalau tidak di training. Latihannya otak apa? Ya moco, menulis, membuat karya, terus dilatih seperti itu. Jadi antara otot dengan otak harus seimbang. Jangan pikirannya kuat tapi fisiknya lemah, atau sebaliknya, fisiknya kuat tapi gak kuat mikir. Paham? Seorang muslim itu, kata Rasulullah, siapa yang paling dicintai? Yang paling dicintai adalah muslim yang kuat. Kuat dalam arti itu tadi, fisiknya juga, kemudian akalnya atau otaknya ini sehat semua. Exercise. Jadi keduanya harus seimbang, harus kamu latih. Coba kamu kalau gabut, lama sekali nganggur, gak ngapa-ngapain, ini kan agak-agak kendo, jadi kalau diajak mikir agak susah. Tapi kalau setiap hari kita latih otak ini, membaca, menyerap informasi, menganalisa, meneliti, mendapat informasi yang baru, we got something new every day. Hari ini saya harus baca berapa halaman, ya umpama itu, ya, itu nanti seperti otot. Jadi otak itu semakin kuat, ya, seperti otot, layaknya otot yang dilatih, karena dia mendapatkan stimulus atau latihan-latihan itu. Ini penting. Paham tuh? Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina la fi tariqatihim wa mu'afatihim.